Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi virus corona yang sedang kita hadapi pada saat sekarang ini. Karena efek dari virus corona yang kita hadapi pada saat sekarang ini mengharuskan kita untuk belajar daring melalui tatap virtual melalui media pembelajaran daring. Jadi pada kesempatan kali ini Bapak akan memandu kalian dalam pelajaran sosiologi dengan video pembelajaran yang akan Bapak sampaikan. Baik anak-anak Bapak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi itu tentang KD 3.2, mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di dalam masyarakat. Adapun IPK yang harus kita capai dalam pembelajaran kali ini adalah memahami syarat-syarat, ciri-ciri, dan faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam pembelajaran ini adalah melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan metode mengamati, membangun konsep, tanya jawab, dan penugasan, peserta didik mampu memahami syarat, ciri-ciri maupun faktor yang mempengaruhi interaksi sosial dengan disiplin, penuh tanggung jawab, kerja keras, dan wawasan lingkungan sebagai karakter positif. Baik, sebelum kita masuk kepada pembelajaran hari ini, pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial yang senantiasa memerlukan orang lain dalam hidupnya, dan kita tidak bisa untuk hidup sendiri. Kita bayangkan ketika kita sakit, kita membutuhkan dokter untuk berobat. Kita bayangkan ketika kita ingin menjadi seorang yang pintar, seorang yang ahli dalam bidang teknologi, pastinya kita membutuhkan seorang guru. Ataupun dalam hidup ini kita pasti membutuhkan pasangan. Begitu juga dalam hidup kita ini, kita pasti menginginkan adanya interaksi sosial di dalam masyarakat. Jadi dalam hal ini materi yang akan kita bahas adalah syarat-syarat terjadinya interaksi sosial yang ada di dalam masyarakat, kemudian ciri-ciri interaksi sosial, kemudian faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Oke, silahkan kalian amati gambar yang Bapak tampilkan berikut ini. Nah, ini gambar pertama, itu kita lihat ada 3 orang yang sedang saling bertatapan, saling tersenyum, kemudian berjabat tangan. Kemudian kita lihat gambar kedua, nah itu ada 2 orang yang sedang melakukan komunikasi ataupun melakukan komunikasi melalui via telepon. Kemudian gambar ketiga, kalian bisa melihat itu ada seorang guru yang mengajarkan anak-anaknya, ataupun bisa disebut seorang guru PAUD, di mana ada seorang guru PAUD dan ada 8 orang anak-anak. Kemudian gambar berikutnya, gambar keempat, itu ada 4 orang yang sedang rapat sepertinya, itu memperbincangkan sesuatu hal. Kemudian gambar berikutnya itu ada 1 orang yang lagi termenung di pinggir danau, mungkin lagi memikirkan masalah pribadi. Kemudian selanjutnya ada 2 orang yang ada di gambar ini, ada 1 lagi memegang HP dan satunya melihati dari belakang. Kemudian setelah kalian mengamati gambar-gambar yang Bapak berikan tadi, silakan kalian jawab soal-soal yang ada di LKPD yang sudah Bapak bagikan sebelumnya. Itu ada beberapa soal yang harus kalian jawab. Bapak kasih waktu sekitar 30 menit untuk kalian menjawab soal-soal yang sudah Bapak berikan. Setelah kalian menjawab, setelah 30 menit nanti, kalian akan mempresentasikan di depan teman-teman kalian yang lain.
setelah kalian melakukan diskusi ataupun melakukan presentasi tadi, bisa kita ambil kesimpulan tentang syarat-syarat terjadinya interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama itu ada kontak sosial, yang kedua itu ada komunikasi. Artinya sebelum terjadi ataupun sebelum terjadinya komunikasi itu diawali dengan kontak sosial. Kemudian untuk poin kedua dari materi kita pada hari ini itu tentang ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama itu adalah interaksi sosial dapat berlangsung apabila dilakukan minimal 2 orang atau lebih. Artinya dalam kita melakukan interaksi sosial itu kita berinteraksi dengan 2 orang. Kemudian ada komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. Artinya sebelum kita melakukan interaksi sosial diawali dengan kontak sosial. Kemudian yang ketiga mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Artinya di dalam melakukan interaksi sosial ada pesan ataupun ada tujuan yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Kemudian yang keempat, ada reaksi dari pihak lain atas komunikasi kita. Artinya ketika kita berkomunikasi dengan orang lain juga membalasnya. Kemudian yang kelima, ada hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Artinya ketika kita berkomunikasi, orang lain juga memberikan feedback kepada kita apa yang kita sampaikan. Misal kita bertanya kepada orang lain juga menjawab. Kemudian selanjutnya, itu interaksi sosial cenderung bersifat positif, dinamis, dan berkesinambungan. Artinya, interaksi sosial akan selalu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian poin yang ketiga yang kita pelajari hari ini, itu adalah faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial. Itu yang pertama itu ada imitasi. Imitasi bisa juga kita sebut sebagai proses peniruan. Contoh kalau kita lihat di layar yang Bapak tayangkan ini, itu ada seorang anak meniru cara berpakaian dari seorang ayah. Kemudian yang kedua sugesti. Dalam layar yang Pak tampilkan ini bisa kalian lihat sendiri, itu ada seorang dokter untuk mensugesti seorang pasiennya agar bagaimana seorang pasien bisa cepat sembuh. Artinya seorang dokter memberikan pengaruh dan pasiennya bisa terpengaruh dengan sugesti yang diberikan oleh dokter tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada identifikasi. Identifikasi ini artinya meniru secara keseluruhan luar dan dalam. Contoh misal di gambar ini ada orang yang ingin menjadi seorang seperti Michael Jackson. Artinya dia mencontoh luar dalam dari penampilan Michael Jackson dan ingin menjadi seperti persis dengan Michael Jackson. Kemudian yang selanjutnya itu ada simpati. Simpati merupakan adanya sikap atau perilaku yang ditunjukkan oleh seorang ataupun kelompok, ataupun simpati itu ditandai dengan adanya rasa ketertarikan, bahkan ada rasa cinta kepada seorang atau sekelompok orang yang memiliki ataupun yang memiliki wibawa dalam masyarakat. Kemudian selanjutnya itu ada empati. Empati itu ada rasa kita perasaan ataupun dari kita sehingga kita merasakan seolah-olah kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Artinya misal contohnya ketika ada teman kita yang kena musibah, kita juga ikut merasakan ataupun turut berduka cita. Mungkin itu pelajaran kita hari ini. Ada 3 pokok pembahasan yang kita bahas. Yang pertama itu syarat-syarat interaksi sosial, yang kedua ciri-ciri interaksi sosial, yang ketiga itu adalah faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial. Dan setelah ini ada kuis untuk kalian. Nanti akan Pak bagikan untuk linknya di grup WA. Itu kalian bisa mengerjakan kuis di Google Form. Kalian bisa mengaksesnya nanti setelah pembelajaran ini selesai. Kuisnya nanti itu berjumlah 15. Jadi silakan kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Itu saja pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.